Secara teori, tanam paksa atau Kloosterstijl adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. Sekilas, jumlah 1/5 atau 20% tersebut mungkin tidak akan terlalu memberatkan para petani. Namun kenyataannya, rakyat Indonesia justru sangat menderita. Itu karena implementasi kebijakan tersebut menyimpang jauh dan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi dan kesejahteraan sosial rakyat Indonesia saat itu. Tokoh yang berperan besar dalam implementasi sistem ini adalah Gubernur Johannes van der Bos yang merupakan pencetus sistem tanam paksa di Indonesia pada masa itu. Van der Bos adalah orang kebangsaan Belanda yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 pada tahun 1830 sampai 1834. Latar belakang sistem tanam paksa. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit, banyak dana yang hilang, entah karena korupsi maupun perang. Riwayat tanam paksa. Di bawah pemerintahan Van der Bos, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah Kloosterstijl dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu untuk diekspor. Mereka menanam teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Melalui kebijakan ini, pemerintah Belanda mewajibkan rakyat menanami 1/5 dari tanahnya. Jika rakyat tidak memiliki lahan, maka mereka dapat menggantinya dengan berkontribusi dalam pengangkutan hasil-hasil kebun atau pabrik selama kurang lebih 66 hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.